Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat pagi menjelang siang. Teman-teman media cetak elektronik yang saya hormati, kedatangan saya hari ini dalam rangka menghadiri dan atau mengikuti proses tahapan persidangan dari laporan saudara Hotman Paris Hutapea terhadap saya dan Ibnu Makin untuk agenda pemeriksaan 3 orang saksi, dan ketiga-tiganya adalah wartawan atau media jurnalistik, dan dari media dimaksud 2 orang dari Cumi-Cumi, 1 orang dari Indeks. Jadi sebagaimana saya sampaikan kemarin, teman-teman semua, untuk ya kita ini saling menjaga, kita wawancara ini pakai jalur, jaga juga hak imunitas kalian, jangan terkesan nanti bahwa wartawan something ya di dalam persoalan ini. Dan ya kita lihat saja nanti di persidangan itu apakah akan datang dan atau seperti apa. Kami dari tim hukum prinsipnya siap berkomunikasi untuk berdialog, mencari kebenaran materi di persidangan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, saya tadi pagi dihubungi oleh Bapak Hercules Rosario Marsal. Sebagaimana teman-teman semua tahu bahwa saya sekarang adalah juru bicara dari Bapak Hercules, Bapak Ketua Umum Gripjaya dan Kepala Bidang Komunikasi Publik. Dan saya diminta untuk menyampaikan keberatan kami terhadap statement dari saudara Rismon Sianipar yang dengan menghina, merendahkan harkat martabat Bapak Hercules dan juga Gripjaya. Sekali lagi, Pak Rismon, Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak punya kapasitas untuk menghina dan merendahkan Gripjaya dan juga Pak Hercules. Kalau Anda tidak puas dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh saat ini palsu dan lain sebagainya, ada wadahnya, yaitu wadah peradilan. Dan kalau ingin masuk peradilan, ada caranya. Ada 2, bisa langsung perdata, bisa juga laporkan pidana. Jadi ini saya tidak mau saudara membuat opini publik yang liar. Sekali lagi saya ingatkan untuk saudara minta maaf agar semuanya baik-baik saja, karena Gripjaya berkepentingan untuk menjaga kelanggengan pemerintah dan menjaga harkat martabat pemimpin bangsa ini. Saya nggak kebayang kalau besok misalnya dikejar terus ijazah ini, Anda kebayang nggak negara ini akan seperti apa? Semua produk-produk turunan dari pemerintahan Presiden Jokowi itu akan berimplikasi semua. Jadi nggak usahlah terlalu barbar. Kalau ada kekhawatiran, ya silakan pakai langkah hukum. Saya kira dari itu. Dan yang terakhir adalah saya dari keluarga besar Ranlofom dan tim hukum saya mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap meninggalnya Bapak Hotman Sitompul. Dan insya Allah nanti siang saya akan datang ke sana untuk berkomunikasi. Sejak tadi malam banyak teman-teman wartawan yang nanya, teman-teman yang lain juga bertanya. Nah, prinsipnya saya sebenarnya berharap agar di sidang ini Hotman datang dan bisa memberikan statement kepada kalian semua, dan Hotman juga harus bersuara untuk bagaimana Ketua PN Jakarta Selatan itu ditahan dan ditangkap. Saya kira ini potret yang membuat kita semua galau, risau, karena ya kita dengar ada yang kemarin di Polres Metro Jaksel 20M disebut-sebut, ini juga 60M, bahkan yang beredar informasinya lebih dari situ malah. Jadi saya kira settingan hukum itu, inilah yang selama ini saya ingin ungkap kepada teman-teman media semua, bahwa kita membuka mata. Jadi begini, kasus PN Jakarta Pusat, Wakil Ketua PN Bapak, dalam hal ini Bapak Muhammad Arif Nurianto, dia ini wakil ketua, tapi dia bisa mendesain semuanya.
Dia berwenang menunjuk majelis. Setahu kita itu kan ketua PN. Begitu powerfulnya dia. Dia tunjuk, kemudian diatur untuk oslah. Bayangkan perusahaan yang bermasalah, merugikan negara, dibarter dengan kewenangan. Dan karena itu kami berharap agar ini menjadi perhatian kita semua, terutama majelis hakim. Dan saya sependapat dengan Pak Gayus Lumbun. Prof. Gayus Lumbun mengatakan seluruh hakim diperiksa harta kekayaannya, diperiksa putusan-putusannya. Begitu juga dengan panitera-panitera. Bila perlu para lawyer juga. Kenapa? Karena ini adalah bahagian yang sangat menyedihkan bagi bangsa ini. Itu yang saya takutkan. Jangan ada transaksi di ruang-ruang gelap. Nah, itu yang kami lakukan. Perlawanan secara konstitusional. Nah, saya menunggu dari kemarin supaya Ikatan Hakim Indonesia berbicara, tapi nggak bicara-bicara sampai hari ini. Kalau Komisi Judisial sudah bicara, tapi saya kira perlu lebih greget lah, juga dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kalau dari Mahkamah Agung sudah bicara, tetapi kita harapkan agar mereka bisa lebih fokus. Intinya harus ada koreksi total dari kejadian ini supaya negara ini tidak meragukan dan tidak mengkhawatirkan putusan-putusan. Begitu.